Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran Al-Quran Hadis bersama Timeline Guru. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni kompetensi dasar 3.1, menganalisis Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 tentang fase penciptaan manusia, Quran Surah An-Nahl ayat 78 tentang kesempurnaan penciptaan manusia disertai organ-organ, Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32 tentang manusia sebagai khalifah di bumi, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 tentang tujuan penciptaan manusia dan jin, dan hadis riwayat Muslim tentang penciptaan manusia, serta hadis riwayat Bukhari tentang hak Allah dari manusia. Anak-anakku sekalian, manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, baik dilihat dari bentuk fisiknya ataupun potensinya. Dan apabila ditinjau dari segi proses penciptaannya, manusia telah melalui serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan, jauh melebihi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Sebagai makhluk yang paling sempurna, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan tertentu dan bukanlah tanpa maksud. Manusia tidak begitu saja dibuat tanpa memiliki hakikat dan substansi. Lantas, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mati dan perhatikan penjelasan berikut. Anak-anakku sekalian, untuk memahami lebih mendalam mengenai hakikat penciptaan manusia, kita akan mencermati beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia, proses manusia setelah dilahirkan, serta tugas dan tujuan manusia diciptakan. Adapun yang pertama yaitu proses penciptaan manusia telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalim min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Fa kasawnal idhama lahman. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Adapun proses penciptaan manusia juga dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik. Summa yakunu mudghatan misla dhalik. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun au sa'id. Yang artinya, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau sperma. Kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama waktu itu juga.
kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging selama waktu itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rizkinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagianya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun isi kandungan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan hadis riwayat Bukhari Muslim tersebut adalah yang pertama bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah yang kemudian mengalami proses dalam beberapa fase penciptaan dan kejadiannya. Kedua, Allah adalah sebaik-baik pencipta karena seluruh penciptaan tersebut membuktikan bahwa Allah secara detail mempersiapkan segala hal berkaitan dengan kehidupan suatu makhluk, termasuk manusia. Adapun yang terakhir bahwa proses kejadian manusia terbukti melalui Al-Quran dan ilmu pengetahuan saat ini. Sehingga hal tersebut harus memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun berkaitan dengan kesempurnaan penciptaan manusia disertai organ-organ telah dijelaskan dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia lahir ke dunia dalam keadaan lemah dan tidak mengerti apa-apa. Dan untuk membantu manusia yang lemah tersebut, Allah membekali manusia 3 hal, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Perlu diketahui bahwa pendengaran manusia diciptakan lebih dahulu dibandingkan indera yang lain. Oleh karena itu, dalam ilmu parenting, seorang ibu yang sedang hamil sebaiknya diperdengarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini untuk merangsang pendengaran bayi di dalam janin agar semakin baik dan berpengaruh pada perkembangan otak bayi. Adapun isi kandungan berikutnya, ayat tersebut juga menjelaskan mengenai potensi yang ada pada diri manusia sangatlah besar, yaitu berupa kemampuan untuk berpikir pada otak dan kemampuan fisik. Adapun tentang manusia sebagai khalifah di bumi telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ngalimul hakim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar.
Mereka menjawab, Maha suci Engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkau yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30-32. Ayat tersebut menjelaskan bahwa malaikat lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada manusia. Akan tetapi, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Karena manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, termasuk malaikat. Kelebihan yang sangat nyata adalah adanya unsur kelengkapan penciptaan manusia, yaitu jasad fisik dan ruh, termasuk di dalamnya nafsu, dan yang terpenting adalah kelebihan akal pikiran yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Adapun tentang tujuan penciptaan manusia dan jin telah dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat tersebut menjelaskan tentang tugas utama manusia diciptakan Allah tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, dan patuh terhadap segala yang dikehendakinya. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa manusia wajib beribadah kepada Allah selamanya. Karena ibadah merupakan bukti rasa syukur manusia kepada Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian ayat tersebut juga menerangkan bahwa ada makhluk lain yang berkewajiban beribadah kepada Allah, yaitu makhluk jin. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam rangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Sebab tujuan dari ibadah adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang terakhir adalah hadis tentang hak Allah dari manusia. Haqqullahi 'alal ngibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ngibadi 'alallahi an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Artinya, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah mereka hanya beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah ialah sesungguhnya Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah, sekian pemaparan materi tentang hakikat penciptaan manusia. Syukron kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.